Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah ku jawab. Waktu dulu tuh saya pernah belajar mau gitar waktu usia 10 tahun lah. Jadi waktu itu mungkin saya minta belajar sama yang lain. Lu mana bisa main gitar, ngapain, kagak guna main gitar lu. Oke Rit, ini gue mau nanya Rit ya, lu dalam kondisi lu saat ini ya, keistimewaan yang lu dapat dari Yang Maha Kuasa, sejak kapan sih lu di posisi kayak gini? Oh, saya dari lahir udah kayak gini. Oh, lu dari lahir? Jadi waktu zaman belum ada BPJS atau semacam kayak kartu KIS kayak gitu. Zaman dulu mungkin orang tua berusaha keras buat berobat ke sana kemari. Akhirnya kita terus usaha sampai usia saya tuh sampai 10 tahun. Tetap masih usaha kita mau berobat. Akhirnya saya ketemu sama orang Cina kayak semacam yayasan kayak gitulah. Oh, iya. Diajak berobat lah kayak ini. Kalau nggak salah ke Hasan Sadikin Bandung rumah sakitnya itu. Nah pas itu kita coba-coba di situ di rumah sakit manapun dijelajahin. Akhirnya kita ketemu di rumah sakit Cipto. Pas di aturan kalau emang seandainya bisa dioperasi, mungkin akan dibawa ke luar negeri atau ke Jepang atau ke Taiwan kayak gitu. Iya, tapi pas giliran nyampe ke situ, pas dilihat, sarafnya udah hangus semua. Jadi kita cuma bisa, udahlah, mungkin rezeki kali. Jadi ini ya, karena udah 10 tahun ya. Iya. Posisi di situ tuh udah 10 tahun. Posisi 10 tahun. Oh, Dia iya. kita pun mikir, udahlah, terima aja lah gitu nih. Gua juga begini, Rit, berarti lu belum pernah lihat dunia dong? belum. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di DMPU. Nah kali ini gue berkesempatan ngobrol-ngobrol bareng salah satu anak muda yang menurut gue sangat the best lah, sangat keren ya. Dia adalah Farid. Oke. Farid, gimana kabarnya? Alhamdulillah bang, baik. Farid ini adalah salah satu anak muda yang menurut gue patut kita contoh semangatnya. Dalam keterbatasan dia bisa main gitar yang menurut gue lumayan bagus ya. Sekarang umur berapa? 23 tahun. 23 tahun, berarti lu belajar gitar 8 tahunan. Hampir 8 tahunan. Maaf nih Rit, dalam keistimewaan lu ya, keadaan lu gitu, waktu belajar gitar, apa kesulitan yang lu rasain? Jadi waktu kesulitan mau belajar gitar tuh mungkin kayak gini bang ya. Waktu dulu tuh saya pernah belajar mau gitar waktu usia 10 tahun lah. Jadi waktu itu mungkin saya minta belajar sama yang lain. Lu mana bisa main gitar, ngapain, kagak guna main gitar lu. Jadi lu pernah dikata kayak gitu? Pernah, waktu itu pernah. Tapi waktu itu saya dulu kan kalau main gitar kan sering gini, gitar gua gak akur gara-gara lu mainin kayak gitu. Lu pernah juga digituin? Pernah kayak gitu. Wah, gitar gua gak akur ya gara-gara lu. Akhirnya kan kita punya tekad, masa sih gua gak bisa main gitar kayak gitu. Masa sih nggak mungkin gitu. Ibaratnya gua di hidup diciptain bukan buat menderita doang kayak gitu ibaratnya kan bang ya. Akhirnya waktu saya belajar sama orang yang kagak bisa main gitar. Nah ntar lu nih, lu belajar sama orang yang gak bisa main gitar? Gimana waktu itu namanya kalau nggak salah ada cewek di kampung saya itu. Dia pun baru belajar gitar. Jadi baru belajar ya ECGD lah baru kayak gitu. Saya bilang namanya waktu Poida ajarin saya dong main gitar. Di sini belajar aja sama gue bareng-bareng. Akhirnya kita belajar. Akhirnya waktu itu saya beliin gitar seharga 50.000 kali. Waktu itu lu beli sendiri? Enggak, itu dibeliin sama orang tua. Dan itu pun gitarnya posisi udah lapuk lah, udah ya asal pakai lah ibaratnya kayak gitu. Di zaman itu gitar second 50.000 lah ya. Bisa dibayangin lah tuh guys. Iya. Akhirnya kita belajar. Aduh gimana nih main gitar nih? Gitu. Udah gini-gini Rit, diajarin. Oh iya gini. Akhirnya setiap malam kalau kita mendusin nih, kalau emang kalau orang lagi resep namanya sesuatu gitu bang, pengen ya. Kita setiap mendusin nih, pegang gitar, belajar. Ini nih ada yang nemu nih, begini kali caranya nih kayak gitu. Akhirnya kita kulik lagi. Beberapa tahun kemudian ya barulah kita belajar secara otodidak. Gitu. Kita dengar dari yang lain yang dulu saya agak pernah ajarin, bang bener bang kunciannya kayak gini. Tetap kita belajar sama dia nanya, oh iya bener gitu, belajar di mana lu? Ada bang yang ngajarin kayak semacam jadi gitu. Lu waktu diajarin sama salah satu cewek ini cuma diajarin dasarnya aja? Dasarnya doang. Kayak A gitu ya? A, B, C, D minor kayak gitulah. Jadi untuk selanjutnya itu lu udah sendiri kulik aja? Sendiri kayak gitu. Gitu. Kayak semacam menggunakan insting lah. Lu belajar insting. Pernah juga ada yang ngajar saya, lu belajar insting Rit. Iya. Percuma lu main gitar kalau nggak pakai insting katanya. Berarti lu
selain bisa gitar bisa ngakurin juga sih. Alhamdulillah bisa. Keren. Emang Insya lu Allah. gimana Rit bisa tertarik sama musik dan tertarik sama gitar lah gitu? Dari sekian banyak musik yang mungkin yang lu pernah dengar. Jadi waktu dulu tuh saya emang tertariknya sama musik bang. Waktu dulu mungkin saya ngumpul sama yang lebih dewasa dari saya. Waktu seusia saya 8 tahun saya udah ngumpul sama orang sesuai seusia saya gitu. Waktu itu di tongkrongan rumah saya tuh pada main musik. Kelihatannya menarik nih kata saya. Menarik pengen buat mainin gitu. Waktu itu saya nggak pernah kepikiran mau belajar gitar. Waktu itu saya belajarnya gendang gitu. Sama ada abang-abangan lah kayak gitu belajar. Akhirnya kita belajar selama 2 tahun. Akhirnya saya belajar main drum juga kayak gitu. Oh jadi lu sebelum gitar belajarnya gendang atau drum? Iya kayak gitu. Itu sempat bisa? Hah? Bisa dikatakan bisa nggak? Bisa dikatakan bisa, tapi bisa. akibat kurang diasah, akibat Oh, iya. fasilitas yang nggak ada lah ibaratnya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Oke Rit, ini gue mau nanya Rit ya. Lu dalam kondisi lu saat ini ya, keistimewaan yang lu dapat dari Yang Maha Kuasa. Sejak kapan sih lu di posisi kayak gini? Oh, saya dari lahir. Dari lahir udah kayak gini. Oh lu dari lahir. Jadi waktu zaman belum ada BPJS atau semacam kayak kartu KIS kayak gitu. Zaman dulu mungkin orang tua berusaha keras buat berobat ke sana kemari. Akhirnya kita terus usaha sampai usia saya tuh sampai 10 tahun. Tetap masih usaha kita mau berobat. Akhirnya saya ketemu sama orang Cina kayak semacam yayasan kayak gitulah. Oh iya. Diajak berobat lah kayak ini. Kalau nggak salah ke Hasan Sadikin Bandung rumah sakitnya itu. Nah pas itu kita coba-coba di situ di rumah sakit manapun dijelajahin. Akhirnya kita ketemu di rumah sakit Cipto. Pas di aturan kalau emang seandainya bisa dioperasi, mungkin akan dibawa ke luar negeri atau ke Jepang atau ke Taiwan kayak Waktu gitu. itu. Iya, tapi pas giliran nyampe ke situ, pas dilihat, sarafnya udah hangus semua. Jadi kita cuma bisa udahlah, mungkin rezeki kali. Jadi ini ya karena udah 10 tahun ya. Iya, Posisi di situ tuh udah 10 tahun. posisi 10 tahun. Oh iya. Kita pun mikir, udahlah, terima aja lah gitu nih. Gua Berarti juga begini Rit, berarti lu belum pernah lihat dunia dong? belum. Tapi merasakan udah kayak gitu. Ya cukup dirasakan aja gitu. Iya maksudnya berarti ya gitu. Nah Rit, lu gimana ngelewatin masa kecil lu Rit waktu itu? Ya kalau saya pribadi pun pengen normal kayak orang-orang lain ya, bisa gimana gitu. Tapi saya mah udahlah pokoknya bisa lah gitu, yakin aja lah bisa lah, nggak mungkin lah gue cuma punya kekurangan satu, ibarat kepala tangan masih pada utuh ibaratnya gitu. Udah aja usaha keras aja lah. Akhirnya saya belajar sepeda bang, tetap main. Oh iya belajar sepeda. Belajar sepeda saya sama teman-teman naik jalan ngikutin. Waktu itu emang teman-teman saya sih ya saya anggap sih setia semua lah. Alhamdulillah. Baik-baik ya. Nemu orang-orang yang baik gitu. Iya. Bersyukur. Belajar sepeda, bahkan belajar apapun saya agak pernah saya pelajarin, itu saya pelajarin bang. Kayak gitu. Yang di mata orang lain, lu gak bakal bisa, tapi lu buktiin lu bisa ya. Insya Allah ya saya bisa kayak gitu. Soalnya yang namanya orang belajar nggak membataskan pembatasan gitu. Berarti masa kecil lu nggak mengurung diri ya? Rit? Enggak, saya nggak pernah yang namanya ngurung diri. Tapi lu pernah nggak ngerasa drop dalam hidup lu? Mungkin sempat berpikir kayak gini ya. Ya Allah, ini ngapa kayak gini? Gue diciptain ngapa jadi kayak gini? Kayak gitu, menyesal. Jadi apa gue nanti? Tapi kan kita berpikir positif kayak gini. Yang Maha Kuasa pun nyiptain gue bukan buat menderita di dunia. Gitu cuma jadi pedoman saya. Allah nggak bakal menguji hambanya lebih dari batas kemampuan hambanya tersendiri. Iya. Ya, itu yang bikin saya percaya dan bikin saya lebih pede dari sekarang gitu. Tuh orang-orang yang lain pun masih bisa kayak gitu. Iya berarti lu ya lagi drop itu lu umur berapa tahun? Mungkin mulai menganjak dewasa lah. Kayak gitu. Nah di saat lu udah bisa menerima kehidupan lu itu di usia berapa? Saya kadang nerima kehidupan tuh ya mulai akhir-akhir usia 17 tahun lah. Di situ lu udah mulai. Oke, gue seperti ini gitu. Oke, ini gua kayak gitu. Lebih menikmati. Semangat lo mungkin bisa menginspirasi banyak orang yang mungkin saat ini ya mungkin termasuk gue ya dalam hidup mungkin kurang bersyukur gitu. Tapi dengan lo motivasi lo, dengan semangat lo ngelakuin sesuatu ya gue rasa akan jadi manfaat lah banyak banget. Insya Allah. Soalnya kalau yang namanya kita semangat susah buat bangun semangat bang. Apalagi dengan keadaan seperti saya ini ya mungkin susah juga buat bangun semangat. Tapi apa tekad? Ya udahlah
gitu. Lu diciptain pun bukan buat menderita gitu. Ibaratnya lu buat menikmati gitu. Nikmati aja apa yang dikasih. Kayak gitu loh. Nah, lu zaman-zaman dulu nih, lu pernah sekolah nggak? Sekolah nggak? Waktu itu hampir saya mau masuk sekolah tunanetra luar biasa tapi nggak jadi. Nggak jadi. Berarti lu SD pun lu nggak sekolah? Enggak. Nah, dalam segi main nih, biasa kan kalau main tuh kita jangan pakai orang yang ada kekurangan nih. Ya. Nggak kekurangan sering tuh kalau main tuh suka dibully lah, nggak diajak main, dikata-katain gitu. Lu pernah ada maksudnya kayak gitu? Kalau tentang kekurangan saya nggak pernah dibully. Nggak pernah. Tapi kalau di fisik-fisik yang lain dibully kayak gitu. iya. Oh enggak, itu pelajaran gitu. Kadang-kadang gini bang, hinaan seseorang atau bulian seseorang itu bisa jadi bahan bakar buat kita maju ke depan. Itu tekad yang masih saya pegang sampai sekarang. Bahasanya ya lu nggak dendam tapi lu masih inget lah ya. Iya masih ingat, tapi nggak dendam lah, bodoh amatan lah kayak gitu lah. Udah orang lebih suka bodoh amatan gitu. Nah, Rit, kalau masa remaja lu gimana nih? Lu berbaur sama teman-teman lu? Diterima kah atau gimana? Saya tuh bergaul bukan cuma satu. Jadi kalau saya pribadi pun pernah nongkrong namanya ditolak, bang. Oh, lu pernah nongkrong salah satu tongkrongannya, lu nggak diajak main gitu? Tolak ya. Waktu itu saya gabung ke tongkrongan. Dari saya ini cuma 3 orang dari teman saya sini. Gabung ke salah satu tongkrongan. Terus ada yang bilang kayak gini, "Lagian lu bocah-bocah kayak gitu lagi diajak-ajak." Itu lu dengar sendiri? Dengar sendiri. Waktu itu pernah ada yang bilang sama saya kayak gitu. Akhirnya kayak mau kenapa gua? Kayak gitu itu pikirannya. Iya. Udahlah, kita nggak bermasalahin. Akhirnya alhamdulillah karena mungkin etiket kita juga baik, attitude kita juga baik saat kita nongkrong. Dan saya pun mulai diterima gitu, terima. Dan alhamdulillah masih dihormatin untuk sampai sekarang gitu. Sebuah nongkrong buat yang lain gitu. Iya. Berarti intinya dari cerita lo, teman-teman lo the best ya buat lo ya? The best. Arti persahabatan buat lo apa nih? The best banget, semangat gitu. Terkadang kita selalu gue pusing curhat ke teman atau ke sahabat gitu. Udah dapet gitu. Entah apapun gitu. Bahkan teman-teman saya pun sekarang kalau mau ngadu apa-apa ya pasti ke saya, Bang. Tentang masalah ini gua gimana hidup kayak gini. Ini jadi lo jadi sekarang malah jadi kayak semacam motivator gitu lah. Jadi mereka yang pada galau ceritanya malah sama lo gitu. Iya, malah cerita sama saya gitu. Saya pun bingung. Lu lihat gua aja kayak gini kenapa lu cerita sama gua kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita yang namanya berbagi. Mungkin pengalaman seseorang bisa jadi pelajaran buat orang lain gitu. Ya mungkin lu sendiri menginspirasi mereka, Rit, bahwa lu aja semangat gitu. Apa masa mereka yang pada pada nggak punya kekurangan harus pada putus asa gitu. Iya, mungkin. Jadi bingung sama lu, jadi minta solusi sama lu gitu. Iya. Tapi lu care terima curhatan dari mereka gitu. Terima. Justru kita jadi merasa dihargai. Berarti masih ada orang yang mendengarkan gua. Masih ada orang yang menghormatin gua walaupun gua punya kekurangan. Inilah kelebihan kayak gitu. Inilah yang dikasih Allah yang Maha Kuasa kayak gitu. Tentang bagaimana kita cara menyelesaikan masalah seseorang kayak gitu. Ya walaupun mungkin nggak tahu dah itu masalahnya kayak gimana gitu cara menyelesaikan. Tapi kan setidaknya kita bisa ngadepin pikiran orang lah gitu. Oh ya, Rit, lu masa kecil lu punya cita-cita nggak? Waktu itu cita-cita saya tuh tinggi, Bang. Lu punya cita-cita? Waktu itu cita-cita saya mau jadi ilmuwan. Tapi akibat mungkin lu sempat punya keinginan jadi ilmuwan? Iya. Tapi setelah dewasa, apa lu masih punya cita-cita yang sama atau berbeda? Kalau cita-cita buat ke sekarang, ya saya pribadi buat lebih baik aja lah buat kedepannya kayak gitu. Intinya apapun yang Allah kasih lu terima ya? Terima udah nggak pakai gini kayak gitu. Nah, lu sendiri, gua tahu nih lu bisa main HP dan HP-nya juga layar sentuh ya? Oh enggak, jadi saya beli waktu itu HP-nya kalau nggak salah Andromax Supreme. Waktu itu? Sekarang. Oh, sekarang. Sekarang saya pegang. Jadi itu kalau saya ngetik tuh saya hafalin, Bang. Oh, jadi tombol? Iya, menggunakan insting. Jadi kayak semacam ABC itu hurufnya huruf berapa, terus DF itu hurufnya huruf apa, terus seterusnya gitu. Maaf nih gue potong. Jadi lu pakai itu, bukan pakai, kan kalau di pengaturan HP itu ada tuh yang buat orang-orang tertentu. Sebenarnya ada. Iya. Kalau memang teman-teman yang tahu itu ada. Maaf, apa ya namanya? Intinya sih itu ada. Tapi lu sendiri ngapalin sendiri ini? Ngapalin keypad. Lah, entar dulu deh. Kalau lu ngapalin keypad, itu buat apa, Rit? Itu buat ngetik nama. Saya bisa merangkumkan nama, maksudnya kayak misalnya PARIZ, FARIZ itu jadi Paris kayak itu gitu. Bisa? Itu bisa bahkan mengetik panjang kata gitu. Ya itu butuh latihan. Latihan insting ibaratnya, Bang. Iya, kebiasaan, butuh dikebiasain gitu. Kayak gitu, Bang. Itu tuh lu belajar sendiri juga, HP juga sama? Mungkin ada yang bagian ngarahin, akhirnya kita belajar sendiri kayak gitu. Ini huruf ini Rit. 1 lu pencet 3 kali.
Ini lu pencet 3 kali, ini 4 Intinya kali. lo nggak pernah nyerah lah ya. Nggak pernah nyerah, yang penting ngobrol. Hal apa yang paling sulit Rit, dalam hidup lo yang belum lo bisa? Katakanlah yang lo pengen tapi lo belum bisa. Bersyukur kali bang. Berusaha. Kenapa bersyukur? Bukannya lo udah sangat bersyukur? Oh bersyukur, kadang gini bang, kita bersyukur sering kadang-kadang manusia kayak gini kan. Bersyukur tahu-tahu ntar aduh gue nyesal kenapa gue gini. Pasti ada, mungkin buat ikhlas yang susah bang kayak Jadi gitu. lo juga pernah ngerasain apa udah terima ya? Nggak terima, pernah kayak gitu. Tapi kita berpikir perbaiki diri lah, udahlah ikhlas gitu. Kalau lu jalan sesuatu dengan ikhlas ya udah kayak gitu. Apa yang membuat lo bisa bertahan ya? Mungkin semangat teman-teman, semangat orang tua, dan itu yang satu saya bilang masih bertahan itu yang Allah tidak akan menguji hambanya lebih dari batas kemampuan hambanya, dan alhamdulillah saya masih mampu ya? masih mampu gitu. Oke. Rit, lo tau nggak gambaran dunia itu seperti apa? Mungkin orang-orang terdekat lo, orang tua lo menceritakan dunia ini seperti ini loh. Lo pernah ceritain nggak? Mungkin belum pernah kali bang ya. Lo belum pernah diceritain? Iya, Dunia sudah. Dari teman-teman lo belum pernah menceritakan? Mungkin kalau buat dengar kita sering belajar. Terkadang kita nonton belajar mungkin dari YouTube pun bisa kayak gitu. Belajar. Maksudnya lo cuma mendengarkan gitu? Mendengar pun udah cukup bagi saya. Merasa cukup kayak gitu. Nggak perlu, maksudnya ya mungkin udah ini dikasih udahlah gitu. Dengerin aja, masih punya telinga kayak gitu ibaratnya mah. Nah dari yang lo dengerin, dunia ini menurut lo indah atau enggak? Ya inilah ciptaan yang maha kuasa bang. Kayak gitu. Nah terus kalau ada orang mengeluh, menurut lo gimana? Kemungkinan kalau ada orang yang mengeluh Kan dunia ini indah nih, iya. tapi kenapa teman-teman lo banyak yang ngeluh gitu? kurang bersyukur mungkin, kurang menikmati. Nikmati ya? aja dulu ya. Jadi intinya hidup ini bersyukur ya? Bersyukur bang, bersyukur sama ikhlas. Terkadang orang susah buat ikhlas gitu. Ikhlas yang penting. Kalau saya pribadi, Iya. Kalau saya pribadi yang penting belajar ikhlas aja dulu. Karena ilmu ikhlas tuh susah buat dipelajarin. Pegangan hidup lo sampai sekarang apa nih? Maksudnya mungkin lo punya kata-kata motivasi yang masih lo simpan, atau dari orang tua lo pernah dikasih nasihatnya apa gitu? Ya mungkin kalau buat saya pribadi pegangan hidup saya, udahlah gitu. Ayolah semangat. Kejarlah akhirat, dunia pun bakal ngikutin kayak gitu. Toh lo diciptain pun bukan buat nerita di dunia ini. Semangat aja terus gitu. Gue liat lo kan aktif nih Rit, bergaul di sana sini gitu. Lo pernah berpikir iri nggak sih Rit sama teman-teman? Iri mungkin ada kali perasaan iri, tapi Lo pernah iri? pernah ya manusiawi. Mungkin saya sih pribadi pun masih manusiawi. Oh dia bisa gitu, dia bisa kayak gitu. Oh gue enggak, gue bisa nanti juga kayak gitu. Semangat udah bang. Intinya lo menyemangatin diri lo sendiri. Iya, semangatin lah diri sendiri kayak gitu. Kalau nggak ada yang semangatin diri kita sendiri, siapa lagi kayak gitu. Orang lain pun belum tentu bisa semangatin kita kayak gitu. Lo kan gue liat semangat nih Rit, semangat juga dalam bercerita. Gue penasaran gitu. Lo pernah sedih nggak sih? Sedih, jujur aja yang namanya manusiawi pernah sedih, tapi kita berusaha buat tutupin dengan keyakinan. Nggak pengen kelihatan sedih. Nggak pengen kelihatan sedih. Jadi udahlah semangat terus, ayo semangat lah. Nggak mungkin nggak ada yang bisa kita capai kayak gitu. Selama kita bersungguh-sungguh apa sih enggak kayak gitu. Tapi kalau belasan sedih mungkin kalau lagi sendiri sedih. Iya. Ya lagi perasaan lagi nggak enak, lagi mumet, sedih sering. Tapi udahlah gitu. Kita berpikirnya positif aja kayak gitu. Berpikir positif aja. Ya mungkin paling sedih ya mungkin belum bisa berbuat banyak buat orang tua kali mungkin salah satunya. Iya juga sih. Ayo lo anak keberapa Rit? Saya anak pertama. Punya adik? Punya 3 bersaudara, bahkan adik saya pun kayak saya juga. Satu cewek. Lo, ada juga kayak lo? Iya, tapi dia lagi menjalani proses operasi sekarang. Alhamdulillah udah rada membaik ya. Oh, alhamdulillah deh. Yang kedua, yang ketiga nih, ada yang Yang ketiga, yang kedua lagi udah SMP kelas 2. Berarti lu jadi anak pertama ya? Anak pertama. Jadi abang buat contoh-contoh buat Iya. adek lu ya? Iya, bahkan saya bilang lu jangan gini jangan gini kayak gitu. Bahkan saya dulu pun bader bang. Maksudnya dibilang ikut pergaulan bebas. Bader apa sih lu? Dulu saya sering. Kalau maaf nih Rit, kalau teman-teman lu mungkin nyolong mangga, nyolong jambu. Oh enggak, iya. Itu sih. Kalau lu nih di bagian apa nih Rit, kalau mau bader? Dulu saya pernah gabung sama anak priok, jadi saya sering ya kayak semacam kayak gitulah. Oh jadi lu intinya
Ya lu juga pernah ngerasain Pernah. nongkrong malam lah ya? Pernah di fase saat kita frustasi itu pernah, dan itu saat pas saya lagi frustasi gitu. Oh, lu pernah di posisi frustasi? Itu. Umur berapa Rit? Itu kalau itu ya sekitar umur 15 tahunan lah kalau nggak Oh, lu salah. bisa di mana tadi bilang? Fase frustasinya. Enggak, di mana tadi? Di Priok. Lu bisa ke Priok? Iya, Gimana ceritanya? Lu dari sini main ke Priok? teman saya di sini ada orang Priok, jadi kita gabung aja Lu diajak gabung ke gitu. sana. Tapi alhamdulillah teman saya pun sekarang udah Udah benar. bener lah ya. Ya, ibaratnya udah pada sadar diri lah, udah nggak bener kayak gitu mah kayak gitu. Itu di masa-masa itu, jadi lu juga sebagai manusia pernah di posisi frustasi itu ya? Pernah kayak gitu. Dan itu pun saya pikir, sekarang mah udah ibaratnya kayak gini, kita memikir berhenti kayak gitu. Udah nggak guna kayak gitu-gituan, semacam minum-minum keras, cuma bikin otak nggak bisa berpikir jernih, Bang. Iya, benar. Iya, dengan secara kita mendekatkan diri mungkin yang maha kuasa bisa bikin kita berpikir jernih, berpikir ke depan kayak gimana kayak gitu. Ya, itulah salah satu pedoman saya, percaya aja lah memang maha kuasa kayak gitu. Takdir emang gak ada yang bisa diubah, kan kayak gitu. Iya. Jadi bisa diubah cuma jalan gitu, jalannya kayak gimana ya. Oh iya, katanya lu punya lagu sendiri? Ada Bisa, sih dikit. coba ada rapnya sedikit coba. Nanti untuk fullnya nanti ada sesi berikutnya. Coba kita relax dulu. Tapi, kita iya, relax boleh. coba lu nyanyi rapnya aja lagu sendiri coba. Rapnya. Tetapi kini engkau telah pergi, meninggalkan aku sendiri lagi. Banyak kenangan yang kita lalui, pahit manis dunia ini. Oh, sadarkan diri ini, berharap untuk engkau kembali. Biarkan cinta ini tersimpan di dalam hati, mungkin hanya menjadi kenangan kisah kita yang pernah bersama. Dan semoga engkau bahagia selamanya bersama dirinya. Karena enak lagunya. Ya, Wah, teman-teman, tepuk tangan dong. Wah. Sejak kapan lu bikin lagu ini? waktu itu mungkin kayak si pribadi pun dengan keadaan sini mungkin saya pernah ngerasain jatuh cinta atau percintaan gitu, Bang. Wah, keren. Ini judulnya apa dong? Itu kalau nggak salah judulnya Rintik Air Hujan. Rintik Air Hujan. Saya coba kalau rintik Amar Mandi. Itu lagu percintaan nih. Iya, itu lagu percintaan. Boleh juga nih. Saya pernah punya cewek satu, mungkin nggak direstuin sama orang tuanya. Mungkin dengan keadaan saya pun saya maklumin lah. Kayak Oh, gitu. jadi lu pernah menjalin hubungan juga, Rit? Pernah pacaran waktu itu, tapi nggak direstuin sama orang tuanya. Iya. Terus Alasan? dengan alasan, ya saya tahu. Kondisi lu? Ya mungkin. Saya cuma nggak mau ambil kesimpulan karena apa gitu. Karena udahlah gitu, mungkin bukan jodoh gitu. Akhirnya kita punya kenalan satu orang cewek, itu saya pacaran 1 tahun udah, Bang. Hampir 1 tahun jalan. Hampir 1 tahun. Dan dia sayang, tapi ujung-ujungnya apa ya, dijodohin lagi sama orang tuanya kayak gitu. Oh, gitu. Lu, wah, keren ya, Rit. Lu gimana tuh bisa bikin dia cinta, Rit? Mungkin gimana ya, Bang? Gimana? Saya pun bingung gitu kalau masalah buat percintaan, buat meyakini seseorang mungkin bingung juga bagaimana. Iya. Itu tergantung, maksudnya dia nganggap saya itu kayak gimana kayak gitu. Iya. Susah kalau saya yang jatuh cinta mungkin kayak gitu. Iya. Tapi lu ngejalin hubungan sama pasangan lu gimana waktu itu, Rit? Ya udah, dia ke rumah main, terkadang main sama orang tua kayak gitu. Tapi respon teman-teman lu gimana? Ngedukung? Ya ngedukung lah, maksudnya ada yang ngedukung, ada juga yang kadang-kadang nyinyir, ya ada gitu kan. Kadang-kadang satu tongkrongan tuh beda-beda karakter, Bang. Waktu itu lu jalin hubungan berapa lama, Rit? Nah, waktu itu saya ngambil omongan hampir 1 tahun kali nggak salah. Hampir 1 tahun. Terus bisa putus gimana, Pak? Dijodohin. Dia dijodohin? Iya. Terus sekarang udah nikah belum dianya? Ada punya anak. Oh, udah punya anak.
Oh ya Rit, dalam hidup ini lu punya harapan gak Rit? Buat diri lu pribadi. Ya mungkin kalau buat harapan ada ya bang. Jadi kalau si pribadi pengennya tuh buka, kalau nggak salah itu usaha rental studio lah, kayak semacam itu. Lu pengen punya studio musik, Iya, rental gitu ya? iya. Karena lu ngerti di musik dan lu senang di musik ya? Karena gini bang, di daerah Pondok Soga ini atau dari Muara ke Bangriin lah, itu tempat studio rental tuh nggak ada gitu. Jadi kita kalau mau main alat musik tuh jauh, harus kemana dulu. Ya, kalau gitu. zaman gua ke Marrakas tuh Rit. Iya, ke Marrakas dulu Sekarang atau deket nih ada ya? ke Balen dulu Iya atau benar-benar. iya Lu ngalamin ngeband? ya ngeband pun sering diajak ke sama anak-anak yang lain gitu sama Berarti ini. ya latihannya ke sana ya? Ya. Itulah yang membuat lu pengen buka studio musik di daerah lu sendiri, di Ya. kampung ini ya? Soalnya kita lihatin ada paling di situ di dekat Kebang Cabang paling di situ. Jadi kita mau pengen lebih dekat gitu biar anak-anak pun bisa mengasah kemampuan dia gitu buat bermain musik yang lain gitu. Jadi lu gue ngerti, lu pengen jadi wadah buat mereka ya? Iya, mau Cukup jadi kita wadah. aja nih yang punya skill, punya kemampuan, tapi jauh wadahnya. Lu pengen mereka yang punya hal-hal positif, wadahnya dekat. Iya paling agak Jadi lu mengajak pengen lah. punya studio musik itu ya? Eh. Ya mudah-mudahan aja Rit, siapa tahu namanya rezeki gak ada yang tahu. Insya kan Allah, ya? amin Siapa amin tahu. amin. Rit, lu punya pesan-pesan gak buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang lagi saat ini lagi putus asa, mungkin mereka nggak semangat hidup atau kurang bersyukur. Buat lu sendiri, mungkin lu bisa berbagi buat mereka gitu. Mungkin pesan-pesan dari saya tuh semangat terus kayak gitu. Kejar lah cita-citamu kayak gitu. Soalnya kayak gini, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berjuang gitu. Yang nggak mungkin tuh karena kita nggak mau berusaha gitu. Apapun bisa kita capai kayak gitu. Nggak ada yang mustahil di sini gitu. Mau lo jadi presiden pun, mau jadi apapun ya udah silakan gitu. Soalnya ngapa? Presiden pun makannya nasi kayak gitu. Yang lain pun raja pun makannya nasi gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kalau buat lo kerja. Lo sama-sama makan nasi. Sama-sama bernapas pakai paru-paru. Ayo berjuang. Selagi bisa berjuang kayak gitu. Ya mungkin itu doang lah bang. Bisa lo sampein ya. Heeh. Nah, pesan-pesan buat sahabat lu Rit, mungkin rasa terima kasih lo gimana? Ya mungkin terima kasih udah dikasih arahan, terus udah diajak main juga, terus apa ya? Udah susah bang buat kalau diungkapin, kalau buat sahabat mah. Diungkapin Ribet, iya. Diungkapin aja, gak apa-apa buat teman lo ini. Ya buat biar gimana ya? Ya mungkin Karena udah, gua pokoknya supportnya karena- lebih gitu bang. Karena gue lihat teman-teman lo ini apa mungkin nggak semua orang bisa punya teman kayak teman-teman lo Rit. Makanya ya mungkin lo punya kata-kata yang mungkin lo pengen sampaikan buat mereka. Terima kasih lo mungkin. Jaga diri baik-baik kayak gitu dong. Kesana. Hidup makin lama bukan makin berat tapi makin Jadi gini guys, Farid ini saking sayangnya sama teman-temannya sampai nggak bisa ngomong. Gitu kan intinya. mungkin Jadi nggak bisa lo gambarin. udah nggak bisa digambarin. Terlalu susah gitu. Oke guys, makasih ya buat udah yang mau nonton. Semoga aja obrolan kita ini ada manfaatnya buat teman-teman di luar sana yang ngerasa mungkin putus asa ataupun kurang bersyukur. Nah, buat kalian yang mau denger lagunya Farid, nantikan di video berikutnya. Oke guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rit, makasih ya Rit ya. Iya siap. Rintik air hujan membasahi pipi, mengikuti air mata ini.